Jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi. Mohon maaf karena tadi Ibu salah jam ya. Ibu kira jam 2 ternyata pukul 1 gitu. Kemudian eh, hari ini kita akan membahas mengenai apa? Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk yang sudah dijelaskan oleh eh, 4 boyband gitu ya. Karena nggak tahu nih, kenapa kebetulan anggotanya laki-laki semua ya. Jadi kelompok yang hari ini bertugas sebagai pemateri ada yang presentasi di video tadi. Yang pertama adalah Albert ya. Itu antara Albert dan Edo itu suka kebalik-balik. Yang Albert yang mana, yang Edo yang mana ini ya? Saya Bu Albert, Bu. Oke, Albert yang pertama ya di video ya. Ya, Albert, Bu. kemudian baru Edo, setelah itu Agung, dan terakhir Kevin. Tapi sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin sedikit ini membenahi bahwa yang kelompok sebutkan itu ada 9 kecerdasan majemuk gitu ya. Tapi sebenarnya yang ditemukan Gardner itu ada 10. Jadi ada tambahan 2 kecerdasan, tetapi dari ke-10 kecerdasan itu yang diakui dalam artian yang resmi diakui oleh dunia itu baru 8, tidak 9. Jadi kelompok kelebihan 1 pembahasan tapi tidak masalah gitu ya. Sebenarnya ada 10 yang Gardner temukan. Jadi karena pertama kali yang mencetuskan mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk itu adalah Howard Gardner, di mana Howard Gardner itu dia mengusulkan ada 10 macam jenis kecerdasan, tapi di antara 10 itu hanya 8 yang diterima, dalam artian tidak menimbulkan perdebatan. Jadi disepakati dan diterima dengan baik oleh semua tokoh-tokoh dunia. Jadi hanya sampai pada kecerdasan naturalis gitu ya. Untuk kecerdasan intelijen, kecerdasan eksistensial dan pedagogi. Jadi itu 2 tambahan yang selama ini sampai saat ini masih dalam perdebatan, itu belum bisa diterima oleh semua orang. Jadi yang akan dibahas Ibu batasi hanya 8 kecerdasan sampai pada kecerdasan naturalis gitu ya. Jadi Ibu menambahkan tadi yang dijelaskan oleh Agung, yang menjelaskan ada 9. Yang eksistensial itu jangan dijelaskan dulu. Itu memang ada, tetapi masih dalam proses apa? Belum bisa diterima oleh tokoh-tokoh dunia. Jadi hanya 8 yang diakui, yang 2 itu belum, masih dalam perdebatan. Itu ya Ibu meneruskan sebentar, kemudian setelah itu nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi yang diawali dari kelompok pembahas. Nanti silakan kelompok pembahas cukup menambahkan yang belum dijelaskan oleh kelompok pemateri. Setelah itu baru kita lakukan tanya jawab. Pertanyaannya sudah dicantumkan di WA, ada 6 pertanyaan itu tadi ya. Kemudian nanti silakan bisa dijawab oleh kelompok pemateri dulu. Jika nanti pemateri tidak atau tidak dapat memberikan jawaban, bisa dibantu oleh kelompok pembahas ataupun teman-teman yang lain. Jadi begitu. Untuk selanjutnya, Ibu berikan waktu dan kesempatannya kepada Laras sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi hari ini. Silakan Laras. Terima kasih Bu waktu dan tempat. Baik teman-teman, saya dari kelompok pembahas ingin menambahkan beberapa materi. Dari kelompok pembahas, siapa yang mau menambahkan materinya? Coni, Cita, atau Dayu? Mungkin saya duluan. Cita ya tadi ya?
Cita. Ya, kita dipersilahkan. Saya Cita dari kelompok membahas. Saya ingin menambahkan beberapa poin, yaitu tentang karakteristik yang dimiliki oleh konsep dari Howard Gardner ini tentang multiple intelligence. Karakteristik yang pertama itu semua inteligensi itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Tidak ada yang yang terdepan. Itu semua itu rata. Kemudian semua kecerdasan dimiliki oleh manusia dalam keadaan tidak persis sama dan dapat dieksploitasi, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, terdapat banyak faktor kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan itu sendiri. Yang keempat, semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan kreativitas yang diperbuat oleh manusia. Jadi, dari perbedaan-perbedaan itu, nanti akan jadi satu bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, yang kelima, semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok manusia. Jadi di semua dunia itu ada. Jadi maksudnya di semua daerah itu ada. Jadi nggak mengelompok gitu. Jadi rata. Setelah itu tahapan-tahapan alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Jadi kecerdasan itu nggak langsung unggul dengan sendirinya, tapi mulai dari dasarnya dulu. Yang perlu dikembangkan kemudian hingga menjadi lebih baik lagi. Kemudian saat dewasa, kecerdasan itu diekspresikan melalui pekerjaan dan hobinya. Terus yang terakhir, kemungkinan seseorang anak berada pada kondisi berisiko, sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, mereka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tersebut. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Terima kasih Cita. Tambahannya tentang karakteristik ya tadi ya? Iya. Untuk Joni atau Dayu dipersilahkan. Mungkin saya akan menjelaskan faktor yang untuk faktor yang berkaitan dengan kecerdasan itu dapat berkembang atau tidak, itu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor biologis. Maaf sebelumnya, apa kedengaran suara saya? Dengaran Putus. Oke, akan saya ulangi. Saya akan menjelaskan faktor yang berkaitan dengan apakah kecerdasan itu dapat berkembang atau tidak. Yang pertama yaitu faktor biologis. Yang ini faktornya itu termasuk faktor keturunan atau genetis. Bisa juga cedera otak selama kelahiran, sejak lahir. Yang kedua ini adalah faktor sejarah hidup. Ya, ini berisi tentang pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang dapat mendorong atau menghambat perkembangan kecerdasan. Yang ketiga yaitu latar belakang kultural dan historis. Ya, ini termasuk waktu dan tempat individu ini dibesarkan dan juga lingkungan lain yang tempat ia dibesarkan. Lalu ada juga pengaruh lingkungan yang dapat
mendorong ataupun menghambat kecerdasan. Yang pertama ini adalah akses ke sumber daya atau mentor. Misalnya, jika orang tua tidak mampu, tidak bisa cukup tahu tentang materi pembelajaran si anak, jadi si anak ini kemungkinan besar kecerdasannya ini berkurang. Dan untuk faktor historis dan kultural ini mungkin contohnya di sekolah kan kita memiliki bakat ataupun minat, dan itu pasti sekolah akan mendukung kita dan memberikan keringanan untuk mengembangkan bakat minat kita itu. Lalu untuk faktor geografis, mungkin ini contohnya kalau di pedesaan mungkin terkait dengan koneksi internet. Biasanya kan di pedesaan ini koneksi internetnya cukup kurang lancar. Jadi mereka tidak dapat mencari sumber lain di internet. Gitu. Lalu untuk faktor keluarga, ini apabila individunya ini dituntut orang tua untuk menjadi ini, padahal bakatnya adalah yang lain gitu. Lalu untuk faktor situasional ini, misalnya individu harus membantu merawat keluarga besarnya, padahal ia memiliki keluarga dan ia tidak akan punya waktu untuk mengembangkan aspek kecerdasan yang dimiliki. Dan sekian dari saya, penjelasan faktor. Terima kasih, Coni. Apakah teman-teman bisa mendengar dengan baik penjelasan dari Coni? Bisa. Oke. Bisa, Ras. Kalau tambahan dari saya sendiri, ada dampak dari teori kecerdasan majemuk. Yang pertama itu dampak terhadap kurikulum. Dampak terhadap kurikulum itu sangat mempengaruhi bagi penyusunan kurikulum dalam pemilihan materi. Yang kedua, dampak terhadap pembelajaran. Dan pembelajaran ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran dalam hal membantu pendidik untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Terus ada dampak terhadap guru yang mengajar, dan yang keempat dampak terhadap pengaturan kelas, dan yang kelima ada dampak terhadap evaluasi. Jadi itu saja tambahan dari kelompok kami. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan pertanyaan dari teman-teman ya. Bentar, saya bacakan. Maaf, Ras. Sepertinya Dayu ketinggalan. Oh iya. Dayu, bagi Dayu dipersilahkan untuk membahaskan bahasan. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Kedengaran, Day. Yang akan saya tambahkan di sini adalah bagian tahap model pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Yaitu ada 7 tahapan. Ya, yang pertama itu tahap perencanaan. Di bagian ini guru itu merencanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Pada tahapan ini guru mencermati silabus untuk menentukan keterkaitan antara materi atau submateri dalam suatu tingkatan kelas. Kemudian yang kedua itu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini
ini untuk mencapai masuk ke dalam kecerdasan majemuk. Misalnya itu tujuan pembelajarannya siswa itu diharapkan dapat menentukan volume kubus atau istilahnya perhitungan. Kemudian yang kedua itu siswa dapat menjelaskan secara tertulis atau secara lisan bagaimana pembuktian suatu rumus yang yang sudah dia ketahui begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu menentukan model pembelajaran. Nah, di sini untuk menentukan model atau teknik pembelajaran yang paling sesuai atau cocok dengan kompetensi yang ingin dicapai pada setiap materi. Kemudian guru mengidentifikasi jenis kecerdasan yang paling dominan atau efektif dengan yang digunakan sesuai dengan teknik atau metode yang digunakan, dan guru dapat menggunakan berbagai jenis metode pembelajaran. Karena di sini tidak ada seorang pun yang dapat menjamin untuk satu metode pembelajaran itu pasti mendapatkan nilai yang bagus untuk tingkat pembelajaran, atau bisa dikatakan suatu metode pembelajaran itu tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin apakah metode pembelajaran itu akan sesuai dengan kriteria dari siswa itu sendiri. Kemudian ada keempat itu tahapan pelaksanaan pembelajaran. Pada tahapan ini guru mengobservasi keterlaksanaannya kecerdasan majemuk dan mengidentifikasi jenis kecerdasan yang muncul pada diri siswa. Contohnya dalam diskusi, dalam pemecahan masalah, apakah siswa itu berkontribusi dengan temannya, misalnya dia aktif memberikan gagasan ide untuk memecahkan permasalahan itu, atau dominan murid-murid itu lebih cenderung bekerja sendiri. Kemudian yang kelima itu evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa tentang materi yang telah dipelajari berupa tes, baik itu tes lisan atau tes tertulis ataupun presentasi. Kemudian yang keenam itu tahap memberikan rewind atau penghargaan. Di sini guru itu mencari berbagai macam cara untuk menghargai upaya maupun hasil belajar siswa. Yang karena jikalau murid itu mendapatkan sesuatu, katakanlah suatu hadiah, pasti dia akan terpacu untuk meningkatkan kecerdasannya dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketujuh itu penutup. Guru memberikan informasi tentang materi pertemuan selanjutnya dan menugaskan siswa untuk menuliskan ide-ide baru atau pertanyaan-pertanyaan baru yang masih mereka kurang pahami. Jadi begitu dari tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dayu dan teman-teman kelompok pembahas tadi. Untuk teman-teman yang mempresentasikan, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi? Sudah. Siap, Ras. Siap. Sudah. Pertanyaan pertama tadi ada dengannya itu, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan majemuk dengan karakteristik siswa yang berbeda? Sebelumnya, di sini saya akan bagikan ke dalam 2 sesi ya. Sesi pertama akan ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Christine, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan majemuk dengan karakteristik siswa berbeda.
Ini untuk teman-teman presentasikan, apakah mau dijawab langsung, apa mau dibacakan dulu pertanyaannya? Langsung jawab aja ya mungkin ya, karena sudah dituliskan di chat itu. Jadi kita mungkin langsung jawab aja. Gitu. Terima kasih. Untuk teman-teman yang presentasikan, boleh bertanya dari teman-teman yang sudah mengelis pertanyaan. Oke, baik. Aku coba mau jawab yang pertanyaan dari Christina ini, yang NIM 045. Ya, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan majemuk dengan karakter siswa yang berbeda. Nah, di sini peran guru itu sangat penting. Kita awal jadi guru, kita harus menyadari bahwa setiap anak tuh mempunyai kecerdasan majemuk yang berbeda, ya, karena tadi ada dari pola dasar mereka yang sudah dibangun sama mereka begitu. Nah, di sini guru harus pandai-pandai memberikan variasi dalam proses pembelajaran. Jadi, kita sebagai guru matematika nantinya, nah, kita tuh nggak hanya monoton dengan misalnya dengan linguistik aja kita yang dikembangkan. Tidak. Tapi semua harus kita kembangkan. Seperti apa? Seperti kita menggunakan GeoGebra mungkin untuk mendukung siswa-siswa yang punya kecerdasan dalam visual. Nah, dengan demikian kita juga dapat memicu, menstimulus mereka agar mereka tuh terwadahi begitu. Dari teman-teman lain mungkin ada tambahan? Agung? Edo? Albert? Di kelompok materi selain Kevin, apakah ada yang mau menambahkan? Mungkin saya akan menambahkan. Teman-teman yang lain juga menambahkan. Apakah suara saya terdengar? Dengar kok, dengar. Jelas tidak? Jelas banget, Gung. Baik. Saya akan menambahkan dari Kevin tadi tentang bagaimana cara mengembangkan kecerdasan majemuk itu dengan karakteristik siswa yang berbeda kan. Nah, di sini kita itu memang benar karakteristik siswa yang dimiliki tentang kecerdasan majemuk di antara pribadi-pribadi itu kan kadarnya itu berbeda-beda. Nah, kita di sini dapat membuat stimulus untuk siswa itu dapat mengembangkan kecerdasan majemuknya dalam dirinya itu dalam bentuk semisal sekolah ini akan memberikan wadah untuk siswa-siswanya dalam mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap pribadinya. Semisal saya ambil contoh di sekolahan saya, seperti adanya banyak eskul yang diterapkan di sekolah-sekolah kami, seperti ada eskul musik, eskul olahraga seperti bulu tangkis, basket, dan lain halnya itu. Terus ditunjang juga ada beberapa fasilitas seperti perpustakaan, ruang radio untuk penyiaran radio. Nah, di situ kita akan juga didorong untuk gimana sih kita mau mengembangkan kecerdasan majemuk yang kita miliki itu. Jadi cenderung kita itu dalam pribadi kita itu harus memiliki prinsip untuk aku itu memiliki kecerdasan ini, berarti aku harus masuk ke sini untuk mengembangkannya agar bisa terlatih serta berkembang dari kecerdasan majemuk yang dia miliki itu. Itu tambahan dari saya sih. Jadi teman pemateri, ada yang menambahkan lagi? Mungkin saya akan mencoba untuk menambahkan untuk pertanyaan dari Christina. Mungkin bisa saja dilakukan, guru itu melakukan pendekatan dengan siswanya agar
siswanya itu tidak enggan untuk mengembangkan kecerdasannya. Jadi harus ada relasi dalam suatu hubungan supaya setiap siswa itu dapat melakukan atau menunjukkan kecerdasannya masing-masing. Itu tambahan dari Dia mau menambahkan. Saya akan menambahkan sedikit. Untuk pendekatan memang itu benar. Dan untuk membangun sebuah pendekatan itu mestinya ada juga peran, yaitu bisa dari guru BK yang memberikan suatu pengarahan terlebih dahulu kepada siswanya untuk berani mengembangkan kecerdasannya yang dimiliki setiap anak tersebut. Itu dari saya. Terima kasih untuk kelompok pemateri. Apakah pertanyaan Christine sudah dijawab dari yang sudah dijawab oleh kelompok pemateri? Oke, terima kasih Christine. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan kedua, apakah sudah bisa dijawab atau pertanyaan yang lainnya untuk materi? Mungkin saya juga akan membuka lagi yang dari pertanyaan Kalista. Nanti mungkin dari teman-teman juga mungkin ada yang menambahkan. Nah, pertanyaannya ya, apakah interpersonal dan intrapersonal itu bertolak belakang, ya kan? Jika bertolak belakang, nah, apakah mereka itu mungkin mempunyai, satu anak itu mungkin mempunyai kedua kecerdasan itu? Dan lalu selanjutnya dilanjutkan, apakah ada saran untuk yang mempunyai intrapersonal sudah baik? Oke. Jadi, memang kecerdasan intrapersonal dan interpersonal itu bertolak belakang, tapi belum tentu berkontradiksi ya. Nah, jadi mungkin saja orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal itu juga mempunyai kecerdasan interpersonal. Begitu. Nah, lalu bagaimana caranya saran kita untuk mereka yang mempunyai intrapersonal baik, tapi interpersonalnya itu kurang, begitu. Nah, jadi kan dalam proses pembelajaran tadi, seperti yang dikatakan Dayu, mungkin bisa ada berbagai banyak metode yang kita buat. Salah satunya seperti pembuatan kelompok, begitu kan. Nah, di sini kita sebagai guru cerdas-cerdaslah memilih dan membagi kelompoknya. Ya, tentunya orang yang punya interpersonal bagus itu jangan dikelompokkan dengan interpersonal bagus. Begitupun juga dengan intrapersonal bagus, jangan dikelompokkan dengan intrapersonal bagus. Kenapa? Karena intrapersonal itu dia cuma bisa belajar sendiri, dia nggak bisa membaur sama orang lain. Nah, jadinya si interpersonal ini dan intrapersonal ini harus digabung dan harus sama rata, begitu. Karena apa? Di interpersonal, orang yang memiliki kecerdasan ini mungkin di makalah bisa dibaca lagi, dia tuh memiliki kepandaian untuk mengorganisir teman-temannya. Nah, gitu. Dia juga pandai untuk mengomunikasikan keinginan orang lain, begitu. Nah, jadi itulah perannya untuk saling melengkapi, begitu. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan? Dari teman-teman materi ada tambahan atau sudah cukup? Sepertinya cukup jelas yang dijelaskan Kevin tadi. Oke, baik. Dengan Kalista, sudah jelas, pertanyaan sudah terjawab. Tadi Kevin bilang intrapersonal dan interpersonal itu bertolak belakang, tetapi bisa saja keduanya itu kita punya. Jadi kayak metode pembelajaran yang guru buat itu nggak harus sih, cuman kayak dibikin per kelompok gitu, biar guanya itu membaur dan misalkan tidak intrapersonal saja, interpersonal saja, tapi keduanya membaur. Apakah Kalista sudah jelaskan jawaban dari Kevin?
Baik, jadi kalau misalnya saya simpulkan kan ada kita misalnya membagi kelompok nih sebagai guru. Kalau misalnya anaknya sudah masuk ke dalam kelompok, berarti itu udah jadi urusan ke anaknya masing-masing ya. Karena kan misalnya kalau anaknya yang intrapersonalnya itu kayak antisosial gitu kan, berarti kalau kita sebagai guru sudah memfasilitasi, berarti kembali lagi kepada anaknya. Bagaimana dengan teman-teman pemberi, apakah ingin menanggapi atau ada teman yang lain ingin menanggapi? Apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Bro, tapi kecil banget suaranya. Oh ya. Menanggapi dari pernyataannya Kalista tadi ya, kalau menurut saya, memang guru sudah berperan, tapi juga penting peran siswa itu untuk melengkapinya. Menurut saya seperti itu sih. Intinya, kalau guru sudah berperan, tapi siswanya nggak mau untuk mengembangkan dirinya, ya sama aja kayak bohong gitu loh. Jadi harus berkesinambungan dan saling mendukung lah. Itu dari saya sih. Bagaimana dengan Kalista, apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah, terima kasih dari kelompok presenter. Terima kasih teman-teman. Jadi pertanyaan pertama dan kedua sudah kejawab. Lalu pertanyaan selanjutnya apakah bisa langsung pertanyaan ketiga atau pertanyaan yang lain kelompok materi? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Elfrida. Apakah mungkin seseorang dapat memiliki 9 kecerdasan itu? Kalau tidak mungkin, kenapa? Kalau menurut saya, sebenarnya semua orang itu memiliki semua kecerdasan majemuk. Hanya saja tingkatannya itu berbeda-beda. Misal ada yang pandai bermain musik, atau pandai dalam hal tulis-menulis, atau pandai dalam hal pengetahuan. Nah, jika ingin memaksimalkan kecerdasan majemuk itu, kita harus perlu melatihnya. Nah, ini ada pandangan dari Armstrong. Sabar. Pandangan menurut Armstrong yang pertama itu setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan tersebut ada yang dapat sangat berkembang, cukup berkembang, dan kurang berkembang. Kemudian yang kedua, semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan. Kemudian yang ketiga, kecerdasan bekerja bersama dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori. Seperti itu pandangan dari Armstrong. Cukup dari saya. Apakah teman-teman yang lain yang mau menanggapi lagi atau mau menambahkan lagi dari yang misalkan teman-teman udah membaca di artikel, bisa menambahkan lagi apa saya cukup? Saya juga mau ingin menambahkan ya. Mungkin belum dijawab sama Albert tadi. Ada pertanyaannya lagi, Bet. Lalu seberapa banyak maksimal kecerdasan dapat dimiliki? Nah, itu mungkin menurut kami, menurut saya juga mungkin ke-8-nya itu, ke-9-nya itu bahkan mungkin, atau ke-8-nya itu mungkin. Tinggal apakah kita mampu untuk mengembangkan ke-9-nya itu tadi. Gitu. Jadi tergantung dari pola dasar yang sudah kita miliki sebelumnya. Begitu. Baik, terima kasih. Kalau materi dari yang bisa disimpulkan dari pertanyaan Frida itu, mungkinkah seseorang dapat memiliki 9 kecerdasan itu dari
materi yang saya bahas juga itu mungkin, tapi hanya saja beberapa yang dominan dari ke-9 yang tadi sudah dibahas oleh Alif dan Kevin juga. Bagaimana? Oke, terima kasih. Sama. Untuk kelompok materi, apakah bisa langsung ke pertanyaan 4 dari Anna? Baik, saya akan mencoba pertanyaan dari saudari Ana. Bagaimana cara agar kita sebagai guru nanti mampu membantu siswa dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal, terutama dalam menjalin hubungan sosial, karena tidak semua siswa pintar dalam menjalin hubungan sosial. Nah, jadi kan setiap siswa atau setiap peserta didik itu memiliki kecerdasan majemuk dalam tingkatan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan memandang dari interpersonal. Baik, jadi kecerdasan intrapersonal sama interpersonal itu saling berhubungan menurut saya. Karena mengapa? Dari yang pertama kita mengembangkan kecerdasan intrapersonal kita tentang mengenali diri kita sendiri, menelaah apa yang baik untuk kita lakukan, apa yang kurang kita lakukan, sehingga kita itu dapat membenahi diri kita sendiri dalam memahami kecerdasan yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki. Nah, di situ akan berkaitan dengan tentang pengembangan kecerdasan interpersonal itu dalam menjalin hubungan yang baik terhadap hubungan sosial yang baik terhadap teman-teman sekelas ataupun siapapun. Nah, yang di sini kan yang dibahas apa kita sebagai guru. Nah, kita itu bisa memberikan ruang untuk peserta didik kita atau siswa-siswa kita nanti untuk diberikan seperti permasalahan yang harus dipecahkan dalam kelompok-kelompok. Nah, di situ kita itu kan setelah membagi dalam masalah-masalah itu dalam kelompok, mau tidak mau dalam kelompok itu akan terjadi kerjasama atau saling kerjasama dalam memecahkan sebuah permasalahan itu tadi. Nah, di situ kita akan tertuntut dalam mengungkapkan pendapat kita tentang pemecahan masalah yang diberikan oleh guru tadi. Nah, di situ akan terjadi hubungan yang baik dalam hubungan sosial dalam pemecahan suatu permasalahan. Itu dari saya, apakah ada tambahan dari teman-teman saya? Saya akan mencoba menambahkan, jika sebagai seorang guru mungkin kita harus pandai-pandai menghidupkan suasana kelas. Misalkan bisa diselingi candaan atau tawa, sehingga dalam pelajaran tersebut itu tidak monoton. Sehingga dinamika dalam kelas dapat hidup. Cukup dari saya. Saya juga akan menambahkan sedikit. Mungkin dari peran gurunya bisa menggunakan cara untuk bekerja sama dalam kelompok. Nah, namun dalam kelompok itu, seperti jawaban nomor 1 tadi, bahwa guru harus pintar-pintar. Oh, ini bisa menghidupkan suasana sama orang-orang yang agak pendiam. Terus, oh ini yang pendiam, jangan sama pendiam gitu-gitu. Agar nantinya harapannya orang yang interpersonalnya kurang, nah itu dapat sedikit demi sedikit kecerdasan interpersonalnya mulai berkembang. Itu dari saya sih. Terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Saya rasa sudah cukup ya untuk Ana. Apa pertanyaannya sudah sudah terjawab oleh kelompok pemateri?
Untuk pertanyaan saya tadi, saya rasa sudah terjawab oleh kelompok dari presentasi. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kelima dari Fona. Apakah hubungan seorang pemahat atau pengukir yang memiliki kecerdasan majemuk gerak badan atau body linguistic intelligence? Soalnya, biasanya seorang seniman, baik itu pelukis atau pemahat, dirasa lebih cenderung kepada kecerdasan visual. Itu pertanyaan dari Fonsa, bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fonsa tentang kecerdasan kinetik jasmani atau body kinetic intelligence itu. Nah, seperti kita ketahui kan, seperti yang saya jelaskan di video kemarin, itu kemampuan untuk menggunakan tubuh serta gerak tubuh dalam mengekspresikan gagasannya. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kontrol, keseimbangan, ketangkasan, serta keanggunan dalam gerak tubuhnya. Jadi, yang saya maksud di sini, saya mencontohkan seorang pemahat dan pelukis, karena dalam pekerjaannya untuk melukis ataupun memahat, kedua profesi ini memiliki kecerdasan yang digunakan, yaitu dalam arti kecerdasan kinetik jasmani itu dalam kontrol keseimbangan dalam melukis ataupun dalam serta memahat suatu karya seni itu. Nah, mungkin di sini salah tangkapnya memang benar jika seorang pemahat itu sama pelukis itu cenderung kepada kecerdasan visual yang tinggi, benar itu. Karena memang setiap seseorang itu yang sudah dijelaskan tadi dapat memiliki 8 kecerdasan itu, namun dalam tingkat proporsi yang berbeda-beda. Jadi kecerdasan ini saling berketerkaitan dalam sebuah kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita. Jadi itu jawaban saya. Apakah teman-teman ada yang mau menanggapi lagi atau menambahkan lagi? Dari saya mungkin cukup. Jika tidak ada, apakah Fonsa pertanyaan sudah terjawab oleh kelompok pemain? Saya silahkan. Baik. Oh. Edo sepertinya mau menambahkan sedikit, Fonsa. Mau nambahin dikit aja, menambahkan sedikit. Kalau saya mendasarkan bahwa tadi itu memahat, kenapa lebih masuk ke kinestik badani itu, karena kalau saya pikir-pikir, memang dari pembentukannya atau apa-apanya itu menggunakan kecerdasan visual atau spasial itu. Nah, namun nantinya eksekusinya itu dia menggunakan kecerdasan kinestiknya, yaitu mengekspresikan dengan gerak tubuhnya. Mahat kan sambil gini kan, nggak mungkin cuma lihat doang. Nah, maka dari itu eksekusinya itu yang juga paling dibutuhkan dari pekerjaan memahat itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, Fonsa, apakah sudah menjawab dari pertanyaan Fonsa? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Dan yang pertanyaan ke-6 dari Brigita Jessica dari JJ. Pertanyaannya, dari 9 jenis kecerdasan majemuk yang ada, dari ke-9 kecerdasan tersebut, manakah kedudukan paling tinggi untuk dikembangkan dalam pembelajaran matematika? Dalam artian, jenis kecerdasan majemuk yang satu ini tidak mengesampingkan 8 jenis yang lain, namun manakah yang benar-benar sifat universal dan sangat penting untuk dikembangkan sesuai dengan era matematika sekarang ini? Itu pertanyaan dari JJ. Oke, saya akan mengawalinya. Jadi,
yang berkedudukan tinggi untuk pembelajaran matematika itu adalah kecerdasan matematis logis. Mengapa matematis logis? Karena matematis logis itu adalah kunci utamanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran matematika. Nah, kalau yang namanya kecerdasan linguistik, spasial, interpersonal, dan sebagainya, itu adalah kecerdasan pendukungnya. Nah, bedakan kecerdasan pendukung dengan kecerdasan yang utama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, maka dari itu saya omong kecerdasan yang berkedudukan tinggi dalam pembelajaran matematika adalah kecerdasan matematis logis. Itu dari saya, mungkin dari teman-teman saya ada tambahan. Ya, mungkin dari saya mencoba menambahkan, benar yang dikatakan Edo, matematis logis yang diperlukan. Nah, tapi juga perlu dukungan-dukungan yang dari lain kecerdasan tersebut. Seperti yang di zaman sekarang, di era sekarang ini sangat penting sekali untuk menguasai teknologi seperti itu. Karena kalau tidak ada teknologi, ya kita bakal ketinggalan zaman. Apalagi kita anak-anak milenial kan sepertinya. Nah, itu kita bakal ketinggalan. Itu bakal ketinggalan. Kok seandainya kecerdasan yang lain pun tidak dikembangkan seperti itu. Jadi memang yang utama di situ, tapi yang lain juga butuh dikembangkan untuk mendukung yang benar yang dikatakan itu, untuk mendukung. Jadi nggak cuman satu aja gitu. Karena yang ditambahkan oleh saudara Cita tadi, semua kecerdasan tuh derajatnya tuh sama begitu. Tergantung mana yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan mana. Nah gitu. Itu dari saya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Apakah jadi pertanyaannya sudah cukup terjawab atau masih bingung atau gimana? Udah cukup kok. Terima kasih kelompok presenter sudah menjelaskan. Sama-sama JJ, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Dede. Pertanyaannya itu ada 9 jenis kecerdasan majemuk yang sudah dijelaskan. Apakah mungkin jika seseorang memiliki satu kecerdasan majemuk lalu kecerdasan yang lain mengikuti? Misalnya si A memiliki kecerdasan intrapersonal, kemudian kecerdasan interpersonal mengikuti dengan sendirinya. Atau perlu sebuah faktor untuk menunjang sebuah kecerdasan seseorang. Pertanyaan hampir mirip dengan pertanyaan JJ ya, cuman di sini dia menanyakan apakah suatu kecerdasan itu dapat mengikuti dengan sendirinya. Dari kelompok pemateri, apakah bisa di untuk teman-teman yang lainnya mungkin juga bisa membantu teman pemateri untuk menjawab pertanyaan di teman kita Dede. Untuk teman pembahas juga boleh membantu menjawab. Oke, saya coba menjawab ya, mungkin nanti ada tambahan. Pertanyaannya apa, Ras? Coba diulangin, Ras. Ada 9 jenis kecerdasan majemuk yang sudah dijelaskan. Apakah mungkin jika seseorang memiliki satu kecerdasan majemuk, lalu kecerdasan yang lain ikuti? Oke, kalau mengikuti itu mungkin terjadi, tergantung kembali lagi kita. Apakah kecerdasan itu sudah kita kembangkan? Nah, kalau seandainya kecerdasan itu tidak kita kembangkan, ya sama aja kan. Contoh, siswa yang
siswa matematika nih ya, orang yang belajar matematika, dia susah untuk menghafal rumus, tapi dia mempunyai kecerdasan dalam musikal, begitu. Nah, dia mempunyai ide seperti ini. Dia mempunyai ide bahwa rumus itu diubah ke dalam lagu, dalam bentuk lagu. Nah, sedemikian sehingga dia bisa mengingat rumus itu, begitu. Nah, jadi tergantung kita sudah mengembangkan yang lain atau belum, begitu. Kalau seandainya kita belum mengembangkan yang lain atau pola dasar tadi itu tidak terbentuk, ya itu tidak bakal mengikuti, begitu. Itu dari saya. Dari teman-teman mungkin ada tambahan? Dari teman-teman yang lain atau teman-teman pembahas, apakah ingin menambahkan lagi jawaban dari Kevin? Kalau dari aku cukup, Pras. Baik, kalau dari Dede, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Sudah terjawab? Baik, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Apakah Bu Niluh boleh ditambah di pertanyaannya, Bu? Waktu sisa 3 menit lagi. Ibu rasa itu nanti pertanyaannya bisa disampaikan di WA Group saja. Kemudian jawabannya juga disampaikan via WA Group. Gitu ya. Karena Ibu ingin menambahkan sedikit menutup diskusi via Zoom hari ini. Begitu. Jadi yang ingin bertanya bisa ditanyakan di grup. Ibu berikan waktu sampai pukul 3 untuk pertanyaannya, kemudian bisa dijawab oleh kelompok pemateri atau pembahas. Gitu ya. Oke. Silakan ditutup dulu diskusinya yang di Zoom, Laras. Baik, terima kasih Bu Niluh, terima kasih teman-teman. Untuk pertanyaan dari yang teman-teman tanyakan kepada teman-teman yang mempresentasikan materi, terjawab semua. Dan untuk menutup Zoom pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Doa akan dibawakan oleh Edo. Maaf, sebelumnya Ibu akan menambahkan sedikit. Jadi Laras silakan menutup diskusinya. Nanti iya. Ibu akan menambahkan sedikit begitu. Iya. Baik, Itu nanti diskusi hari ini. Diskusi hari ini sudah selesai, teman-teman. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu ingin menambahkan sedikit ya. Terutama menegaskan bahwa memang benar bahwa setiap orang itu memiliki 8 kecerdasan yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok pemateri. Nah, tetapi kadar untuk setiap orang atau tingkatan yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda. Kemudian ada istilah namanya individu savant, S-A-V-A-N-T, di mana merupakan orang yang dia memiliki tingkat kecerdasan sangat tinggi pada satu jenis kecerdasan, tetapi sangat rendah dalam kecerdasan lain. Jadi misalnya ada orang yang terutama Ibu temui pada anak-anak yang olimpiade matematikanya bagus. Jadi momen matematisnya bagus. Jadi mungkin dia sampai juara olimpiade. Kadang karena tuntutan itu kan dia lebih cenderung memiliki kecerdasan logik matematiknya tinggi. Tetapi untuk kecerdasan interpersonal bisa bersosialisasi dengan orang lain itu kadang memang lebih rendah gitu ya. Karena terkadang tuntutan untuk mengotak-atik atau menggunakan pemikirannya itu lebih banyak dibandingkan waktu untuk bersosialisasi begitu. Tapi itu wajar, itu ada istilah yang namanya individu savant begitu.
Kemudian, orang itu dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Kemudian, kecerdasan itu dapat distimulasi. Jadi, belum tentu orang yang memang interpersonalnya rendah akan selamanya rendah. Masih dapat distimulasi juga dalam pembelajaran matematika. Asalkan ada dukungan yang baik, misalnya dari guru, kemudian dari teman-temannya, sehingga awalnya anak yang hanya pendiam begitu bisa membaur dengan teman-temannya. Gitu. Kemudian kecerdasan umumnya bekerja bersamaan dengan cara yang kompleks. Jadi misalnya tadi Ibu menyambung dari, kalau tidak salah Dayu tadi ya, atau yang bertanya bahwa orang bagaimana kalau pemahat atau pematung atau pelukis begitu. Nah, bukankah yang bekerja itu lebih dominannya adalah visual spasial? Oke, bisa. Tapi kan kecerdasan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau menurut teori multiple intelligence, beda dengan kalau yang IQ, EQ, SQ, AQ. Kalau multiple intelligence namanya saja multiple, kecerdasan majemuk. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan atau menghasilkan suatu karya tertentu, itu tidak bisa hanya melibatkan satu kecerdasan saja. Walaupun yang terlihat dominan hanya satu jenis, tapi bukan berarti kecerdasan yang lain tidak digunakan saat itu, begitu. Seperti halnya ketika pelukis sedang melukis atau pematung sedang memahat, itu kan membutuhkan selain kecerdasan visual spasial juga membutuhkan kecerdasan kinestetik, begitu. Itu ya. Kemudian ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Misalnya, seseorang yang dia cerdas linguistik, tetapi mungkin saja tidak pandai menulis, tapi pandai bercerita. Jadi, tidak bisa digeneralisasikan bahwa ketika orang atau ketika anak jurusan bahasa, maka semua kecerdasan linguistiknya, ciri-ciri kecerdasan linguistiknya berkembang dengan baik. Tidak seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Walaupun dia cerdas, walaupun dia anak bahasa, tapi belum tentu semua anak bahasa itu pandai menulis. Mungkin ada seseorang yang dia pandai menulis, tetapi tidak pandai bercerita. Atau sebaliknya, ada yang pandai berbicara, tetapi sulit untuk mengungkapkan dalam tulisan. Jadi begitu ya. Cerdas pada setiap orang itu berbeda-beda dan bisa ditimbulkan atau gejalanya itu bisa berbeda-beda begitu. Kemudian terakhir tambahan dari Ibu ingin share screen berkaitan dengan penerapan kecerdasan majemuk dalam pembelajaran matematika. Sebentar, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Belum juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu, cuman kecil. Terlalu kecil? Iya, Bu. Jadi ini contoh aplikasi Ibu ambil dari jurnal. Jadi mungkin untuk kelompok membahas yang akan datang itu bisa menambahkan bahasannya, tidak hanya teori, tetapi bagaimana penerapan teori yang sudah dijelaskan oleh kelompok pemateri dalam pembelajaran matematika, begitu. Jadi tidak hanya sekedar yang kalian dapatkan itu bayangan saja, tetapi penerapan realnya bagaimana. Jadi bisa ditambahkan dari hasil-hasil jurnal. Nah, ini contohnya pembelajaran matematika menggunakan MI atau multiple intelligence. Yang ingin Ibu tunjukkan bagaimana penerapan setiap kecerdasan dari 8 kecerdasan yang tadi sudah disebutkan dalam pembelajaran matematika. Ini kebetulan sepertinya penerapannya banyak di SD ya, tetapi bukan berarti hanya terbatas pada SD, jadi bisa diterapkan juga untuk bidang berikutnya. Bisa kalian baca? Intrapersonal itu kan lebih ke dia memahami kecerdasan dalam memahami dirinya sendiri.
Jadi dalam matematika bisa meminta anak untuk melakukan refleksi dan menulis kemajuan mereka dalam matematika. Jadi ketika dalam perkuliahan kalian diminta untuk melakukan refleksi, itu sudah memfasilitasi kecerdasan intrapersonal. Kalau interpersonal itu kan dalam hubungannya dengan orang lain gitu ya. Jadi bisa memulai tutorialnya satu kelas saja. Karena kalau lintas kelas, Ibu rasa sulit ya dalam belajar matematika. Jadi bisa mengadakan kegiatan pembelajaran dengan cara diskusi, kemudian tutor sebaya. Kalau tutor sebaya itu kan yang menjadi tutor adalah mereka-mereka yang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Jadi kemampuan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih itu nanti akan masuk dalam kelompok-kelompok untuk membantu pemahaman anak-anak yang lain. Begitu. Kemudian, kalau mengembangkan kecerdasan linguistik bagaimana? Bisa meminta anak untuk menulis cerita dari sudut pandang bilangan atau angka. Atau kalau tidak, meminta membuat soal dalam bentuk cerita, itu sudah memfasilitasi kecerdasan linguistik. Begitu. Kemudian untuk logis matematis, Ibu rasa tidak perlu Ibu jelaskan lagi, karena hampir semua permasalahan dalam matematika itu mesti memanfaatkan kecerdasan logis matematis, kemudian kecerdasan visual spasial itu bisa memanfaatkan gambar ataupun alat peraga tertentu dalam belajar matematika, sehingga membantu siswa untuk membayangkan. Karena visual spasial itu kan berhubungan dengan ruang, bentuk, dan sebagainya. Itu tidak hanya sekedar imajinasi, tetapi bisa membayangkan dengan adanya alat peraga, kemudian misalnya meminta untuk mensketsa gambar menggunakan persegi, segitiga, ataupun lingkaran. Begitu. Kemudian, bagaimana memfasilitasi kecerdasan badan kinestetik. Ini untuk anak SD, berdiri menyerupai sebuah bilangan, gitu ya. Jadi 2 diperagakan, gitu. Kemudian suruh mereka mendekati bilangan tersebut, kemudian meminta untuk menyentuhnya. Jadi anak yang lain diminta untuk menyentuh kira-kira bilangan yang dimaksud itu bilangan yang diperagakan oleh anak yang mana. Gitu. Kemudian kalau musikal bisa dengan cara mencari dan menunjukkan video yang menjelaskan hubungan matematika dengan musik misalnya, atau kalau tidak, tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok pemateri, bisa membantu mengingat atau menghitung begitu dengan memanfaatkan lagu dan sebagainya. Jadi itu tambahan dari Ibu yang akan mengakhiri pertemuan virtual pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini membantu kalian. Pertama, bisa ada bayangan bagi kalian kira-kira belajar matematika yang memanfaatkan MI itu yang seperti apa begitu ya. Apakah sampai sejauh ini ada pertanyaan? Bu, saya pengen nanya. Silakan Elfrida. Mungkin nggak sih Bu, suatu kecerdasan itu mati dalam diri seseorang? Mati dalam diri seseorang? Iya, jadi benar-benar tidak bisa untuk berkembang lagi, Bu. Ibu rasa tidak mungkin, karena kecerdasan itu selalu bisa distimulus, kecuali memang cacat dari lahir. Beda loh ya kasusnya. Misalnya ada mungkin ada bagian otak tertentu, begitu. Misalnya untuk linguistik itu kan terkadang dia dikendalikan oleh bagian otak tertentu gitu ya. Nah, siapa tahu sejak lahir bagian otak tertentu itu tidak berkembang atau cacat atau sakit. Sehingga dijumpai kan anak yang misalnya bisu, tuli. Nah, seperti itu kan linguistiknya mungkin tidak begitu berkembang. Gitu ya. Jangankan bercerita. Dia lebih lebih berkembang dalam badan kinestetik, jadi dibantu oleh gerak gitu ya untuk berkomunikasi. Itu Elfrida.
Tidak mungkin mati kecuali dia cacat dari lahir. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, ini alam belum ya? Yang natural holistik itu bisa Ibu contohkan, misalnya membahas mengenai kesebangunan keunggulan, itu bisa memanfaatkan dari benda-benda di alam sekitar. Misalnya ada dua daun yang kongruen, dua daun yang sebangun. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Jadi tergantung kreativitas dari guru untuk berperan dalam mengembangkan kedelapan kecerdasan dalam pembelajaran matematika. Itu dari Ibu. Jadi saran Ibu, tidak perlu khawatir jika ada orang yang saya lebih suka musik, tapi untuk matematika jadi tidak suka. Nah, bisa guru itu bisa berkreasi menghubungkan matematika dengan musik, atau dalam membelajarkan matematika memanfaatkan dunia musik kan juga bisa. Itu ya, kenapa kita harus belajar mengenai MI. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan di Zoom, Ibu cukupkan sekian. Apakah ada pertanyaan di WA Group? Sepertinya tidak ada ya. Karena tinggal 8 menit lagi. Kalau tidak ada, berarti untuk minggu depan kita lanjutkan dengan bahasan selanjutnya mengenai Piaget dan Piaget dan Brunner. Nah, Ibu harapkan tidak hanya sekedar teori. Mungkin di Psikobel itu kalian tahu bahwa Piaget pencetus begini. Tetapi Ibu harapkan minggu depan banyak yang bertanya, penerapan dalam matematika bagaimana? Kemudian asimilasi dalam matematika itu apa gitu ya. Jadi lebih ke matematisnya gitu. Oke, selamat mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. Ibu cukupkan sekian, selamat jaga kondisi. Ibu berharap kalian tetap sehat-sehat saja. Demikian perkuliahan hari ini. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Siang, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.